Shalom. Shalom, Tito. Shalom Om. Shalom Om. Shalom, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Didi mana Didi? Didi sama siapa ya? Didi sama Balik baru sampai. Hah? Balik baru nyampe. Mau sama siapa? Iya. Ya udah suruh ikut aja. Dan naik. Naik. Dari tadi balik di situ. Baru nyampe itu langsung situ. Kuatkanlah hatimu. Belum tahu ya lagu ini. Hadapi segala persoalan. Mau coba itu udah balik ya? Selalu menolongku.
hadir. Shalom, shalom. Malam hari ini kita akan mulai ibadah doa malam kita. Seberapapun kita yang hadir, kalau orang GBDI bilang 1 orang aja, kita tetap ibadah. Jadi karena ini lebih dari 1, kita akan tetap ibadah. Dan ibadahnya tetap harus luar biasa. Amin. Amin, amin, amin. Ya, malam ini sebelum kita mulai, mau di-record dulu mungkin? Ini udah record. Ya, mulai sebelum kita mulai ibadah doa malam kita, nanti Manuel bawa kita dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak, kami berkumpul lagi pada malam hari ini Tuhan untuk melakukan ibadah doa Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Kaulah yang beracara Tuhan dari awal, pertengahan, dan akhirnya Tuhan. Biarlah waktu ini Tuhan kami pakai buat menjumpai Engkau Tuhan, berdekat dengan Engkau Tuhan. Kiranya Kaulah yang beracara Tuhan dari awal, pertengahan, dan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia
siap berserah, kami pun perlu kekuatan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, firman-Mu itulah yang menguatkan setiap kami. Satu malam hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami yang terbaik, telinga dan mata kami yang terbaik hanya buat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami menerima firman Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Karena benih itu ditanam di dalam hati kami. Dan kami mau Tuhan, kami percaya Tuhan, itu akan tumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami semua Tuhan yang siap dengar suara-Mu, dengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Eh, Oke, malam hari ini eh, kita kembali berkumpul untuk bersekutu. Kita harus mau merefresh diri kita mau belajar akan sesuatu yang seringkali kita lupa. Jadi kalau kita mau jujur, seringkali kita tuh kita semua pasti tahu berdoa. Tapi seringkali kita datang berdoa pada saat kita itu dalam keadaan yang nggak baik-baik aja. Pada saat mungkin kita sedang ada masalah, pada saat kita sedang dalam pergumulan, pada saat mungkin kesehatan kita nggak baik, pada saat hidup kita dalam masalah yang menurut kita tuh besar, atau usaha kita sedang dalam kondisi yang susah. Dan kita itu nggak bisa cerita kemana-mana. Ujungnya cuma lari sama Tuhan, cerita sama Tuhan melalui doa kita. Wah, baru kita tuh datang sama Tuhan dalam doa. Dan kalau tanpa kita sadari, doa itu akhirnya hanya menjadi tempat pelarian kita. Pelarian terakhir kita. Nah, ini yang sering kali terjadi. Tapi kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, dan kita mau di malam hari ini kita mau diingatkan akan firman Tuhan, doa itu bukan pelarian orang yang lemah. Kita ngapain disebut lemah kan? Memang kita sebenarnya dalam masalah, kita seringkali larinya sama itu. Tapi kita malam hari kita mau diingatkan melalui firman-Nya bahwa doa itu bukan pelarian orang yang lemah, tetapi kekuatan orang yang beriman. Nah, kita mau belajar itu. Jadi seringkali kita tuh dibolak-balik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau buka firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Nah, Noel mungkin bisa bantu baca Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 5 sampai yang ke-6. 6 sampai 7. Oh, sorry. 6 sampai yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ini firman Tuhan yang kita baca barusan sama Noel, kita baca semua pasti buka di Alkitabnya atau HP-nya. Semua tahu ayat ini, dan ini ayat yang bukan baru kali ini kita dengar. Coba diperhatikan di ayat ini. Firman Tuhan itu mengatakan firman Tuhan tidak berkata bahwa kalau kamu berdoa semua masalah akan selesai. Enggak, firman Tuhan itu enggak mengatakan seperti itu. Tapi ada hal yang lain di situ. Kalau Tuhan itu menjanjikan kalau kita berdoa, kita akan memiliki damai sejahtera Allah yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Ini yang ada di firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan itu nggak berkata secara langsung bahwa kalau kamu berdoa semua masalahmu hilang. Semua di sini pasti punya masalah. Dini punya masalah? Ya. Ira punya masalah? Tinggal kita lari, Tuhan aku punya masalah. Nah, itu sering kali terjadi. Kita berharap kita berdoa masalahnya beres. Jadi Tuhan sebenarnya nggak kepengen seperti itu.
Kita pengen lurusin. Yang akan disediakan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan, itu nggak akan instan selesai. Enggak. Tapi Tuhan akan kasih apa? Damai sejahtera yang akan memelihara hati kita, pikiran kita. Seperti kata ayat tadi itu. Ayat Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Nah, melalui ayat ini ada 4 poin yang bisa kita belajar dari situ, yang menjadi pengingat kita. Yang pertama, doa itu bukan tanda kita itu lemah. Doa itu bukan tanda kita lemah. Berdoa itu bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita percaya. Nah, ini bedanya. Di Filipi 4 ayat 6 tadi ada disebutkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepadalah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pada saat kita datang berdoa, kita mengucap syukur, menyampaikan permohonan kita. Karena apa? Karena kita percaya. Mengajarkan kita untuk membawa beban kita kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan itu peduli dengan kondisi kita, dengan keadaan kita. Percaya bukan berarti karena kita lemah kita lari sama Tuhan. Nah, cara berpikir ini yang harus kita luruskan. Karena tanpa kita sadari seringkali kita itu berpikirnya gini. Kalau masih kita usahakan ya usahakan dulu. Nanti kalau udah mentok baru deh kita berdoa. Sering nggak kita punya pikiran kayak gitu? Wah, pokoknya saya mau berusaha dulu deh. Kita nggak punya duit, wah pokoknya berusaha dulu pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana. Ujungnya yang sekarang banyak disorot, pinjol sana, pinjol sini. Nah, pada saat kita udah nggak mampu, baru mentok kita cari Tuhan atau kita berdoa. Nah, ini loh yang manusianya kita sering terjadi. Padahal berdoa bukan berarti kita nggak mampu. Tadi kita udah bilang seperti itu. Berdoa artinya kita itu sadar. Tuhan, aku ini nggak mau berjalan sendiri loh, lewatin masalah ini. Nah, Tuhan tuh mengajarkan seperti itu. Kalau di Amsal 3 ayat 5, coba Noel bisa bantu baca. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, Tuhan itu melarang kita untuk uh, Tuhan itu nggak melarang kita untuk berpikir, bekerja, berusaha itu nggak pernah larang. Tapi Tuhan itu ada hal yang Tuhan mau. Jangan menyingkirkan Tuhan dalam proses hidup kita. Ini yang penting. Wah, kita pinter. Ujungnya kita berusaha dengan kepintaran kita. Wah, saya mampu. Ujungnya dengan kemampuan kita, kita mau Tuhan nanti dulu deh, saya mau ngurusin ini sendiri. Menyingkirkan Tuhan dari proses hidup itu, Tuhan tuh nggak mau itu. Tapi Tuhan tuh nggak pernah melarang untuk kita berpikir, bekerja, berusaha. Yang Tuhan tidak mau adalah kita menyingkirkan Tuhan dari setiap proses hidup kita. Tuhan itu rindu mau kita berseru. Kalau di Yeremia 33 ayat 3, Tuhan itu mau kita itu berseru kepada Dia, kita menyampaikan hal yang kita mau dan Tuhan akan menjawab, akan memberitahukan banyak hal yang besar yang seringkali kita tidak pahami, yang seringkali kita tidak ketahui. Itu di Yeremia 33 ayat 3. Nah, kalau di Mazmur 62 ayat 9, Tuhan itu kepengin kita itu memiliki jiwa yang tenang pada saat kita percaya sama Tuhan. Di Mazmur 62 ayat 9, percayalah kepadaku setiap waktu, hai umatku, curahkanlah isi hatimu. Kita disuruh curhat loh di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Pada saat kita dilindungi, bagaimana rasanya kita merasa tenang. Kita merasa punya perlindungan. Henok pada saat sedang terancam, larinya mesti ke maminya atau ke papinya. Sekarang di sini pada saat ada masalah, larinya ke orang tua kita. Karena kita mencari perlindungan. Dan Tuhan itu mau kita itu bukan lari kepada kekuatan kita, tapi kita mau Tuhan mau kita itu lari kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan, tempat untuk curhatnya kita, dan Tuhan akan memberikan perlindungan, membuat hati kita jadi tenang. Jadi proses ngadepin masalah itu Tuhan nggak pengen disingkirin, maunya Tuhan itu mau ada bersama kita ngadepin setiap masalah kita. Itu poin yang pertama. Doa itu bukan tanda bahwa kita itu lemah.
Tapi tanda bahwa kita itu percaya. Poin yang kedua adalah doa itu mengubah hati kita. Seringkali Tuhan itu mengubah diri kita dulu, hati kita itu sebelum merubah situasi yang ada. Di Filipi 4 ayat 6 sampai 7 tadi itu memiliki makna doa itu mengubah mengubah ketakutan, kekhawatiran menjadi damai sejahtera yang akan memberi penjagaan kekuatan dalam hati kita. Jadi di Filipi 4 ayat 6 sampai 7 tadi itu doa itu akan sanggup mengubah hati kita, hati yang bimbang, hati yang takut, hati yang penuh kekhawatiran akan dirubah menjadi damai sejahtera, membuat kita itu tenang. Sekali kita tuh datang sama Tuhan dengan satu harapan. Datang berdoa kita dengan satu harapan. Apa harapannya? Tuhan ubah keadaan ini. Benar nggak? Ini kalau lagi ada masalah, berdoanya apa? Tuhan ubah masalah ini gitu. Kira kayak gitu juga nggak? Normal. Ya kan? Semua kita pasti akan seperti itu. Pada saat kita tahu Tuhan itu akan memberi ketenangan, damai sejahtera. Kita bisa lewatin semua masalah kita. Jadi bukan masalahnya yang akan dimudahkan, tapi hati kita dulu dibenerin nih. Itu yang Tuhan mau. Benerin, udah bener belum? Kalau kita masih, kalau orang Jawa bilang gemerungsung, kita masih penuh kekhawatiran, ketakutan, kita nggak akan bisa lewatin masalah-masalah itu. Tapi yang Tuhan mau adalah datang berdoa untuk bisa mengubah hati kita. Dan nggak ada tuh pada saat kita selesai berdoa masalahnya hilang, nggak ada. Tapi yang terjadi apa? Oh, saya lebih tenang, saya lebih punya kekuatan untuk melewati masalah-masalah yang saya hadapi. Oke ya. Yang poin 3 itu bagaimana doa itu memberi kedamaian dalam hati kita, bukan membuat kita jadi lebih panik, membuat hati kita menjadi khawatir. Enggak, Tuhan itu doa itu memberi damai, menjaga hati kita agar tidak tambah hancur. Ada damai dalam hidup, dalam setiap doa kita. Filipi 4 yang 7, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Ini artinya apa? Masalah mungkin masih ada, masalah mungkin masih sama, tapi hati kita itu tidak dikuasai oleh ketakutan itu, tidak dikuasai oleh kekhawatiran itu. Ini loh, bagaimana damai itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-7 tadi, damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Berarti kita akan diberi damai, kita akan dikasih anugerah damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena damai yang dari Tuhan itu pasti berbeda dengan damai yang dunia berikan. Damai yang dunia berikan itu apa sih? Coba lari ke teman, lari ke apa namanya komunitas di dunia ini. Ujungnya cuma apa? Situasinya kayak apa? Itu kita akan dapatkan di situ. Tapi kalau namanya damai Tuhan, itu jaga hati kita di setiap situasi kehidupan kita. Oke, yang keempat, doa itu menjadi gaya hidup kita. Ini anak-anak Gen Z kan seneng yang gaya nih. Bisa nggak sih doa itu menjadi gaya, menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan kita? Kalau namanya gaya kan kita punya style kan. Stylenya kalem, stylenya suka senyum. Sehari-hari pasti akan seperti itu. Nah, doa juga sama. Doa menjadi gaya dalam hidup kita. Orang yang bertekun, yang sehari-hari senantiasa berdoa, sudah pasti orang yang punya kekuatan. Di ayat 6, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini ini memiliki maksud bahwa menjadikan doa itu adalah respon pertama dalam setiap situasi kehidupan kita. Respon pertama. Siapa yang di sini yang bangun tidur langsung cari HP, langsung lari sana lari sini, belajar. Yang pertama saya cari doa dulu deh.
Belajar untuk itu. Itulah menjadi gaya hidup kita. Pada saat saya ada masalah, lari. Pada saat saya mau pergi, doa dulu. Itulah gaya hidup. Di mana senantiasa doa itu kita bawa untuk setiap langkah hidup kita. Ini yang dimaksud dengan doa adalah gaya hidupnya kita. Oh, saya mau prospek misalkan di tempat kerja kita, saya mau ketemu customer, saya mau ngerjain sebuah pekerjaan. Coba kita sempatkan untuk kita itu berdoa. Ini paling penting, ya kan? Kalau Tuhan Yesus itu berkata bahwa kita harus selalu berdoa dan jangan jemu-jemu. Doa itu bukan hanya saat ibadah, bukan. Doa adalah nafas. Nafasnya nggak mungkin kita berhenti. Nafasnya nggak mungkin kita lupain. Jadi nafas, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Di mana senantiasa selalu kita lakukan. Ini loh yang disebut doa sebagai gaya hidup kita. Gaya hidup orang percaya. Orang yang bertekun dalam doa mungkin nggak selalu kelihatan kuat di luar. Emang kalau Dini berdoa harus jadi strong, kuat, ngelewatin semua. Nggak kelihatan seperti itu secara fisik. Tapi dia punya kekuatan dalam dirinya. Hati kita di dalam kita. Dikasih kekuatan, ketenangan. Ini bagaimana doa itu penuh kuasa gitu loh. Ada masalah ya, lari. Pertama itu sama Tuhan. Beri kekuatan Tuhan. Beri hikmah. Bukan karena hebat kita bisa ngelewatin. Tapi karena kita punya hubungan erat dengan Tuhan. Dan itulah kita perlu maintain hubungan itu melalui doa kita. Bukan hanya lari ke Tuhan pada saat kita menghadapi masalah dengan doa kita. Tuhan beresin masalahku. Bukan, Tuhan itu nggak kepengen seperti itu. Tapi kita senantiasa dekat sama Tuhan. Karena kekuatannya itu akan selalu ada bersama kita. Mari kita tempatkan doa itu menjadi sesuatu yang utama. Bukan menjadi yang pilihan terakhir. Bukan. Tapi menjadi hal yang terutama dalam hidup kita. Menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Inilah doa. Malam hari ini kita pengen belajar. Namanya doa itu nggak perlu kata-kata yang indah. Apalagi menunjukkan bahwa saya kuat. Enggak. Karena Tuhan itu mendengar doa kita yang lahir, yang keluar dari setiap hati kita yang tulus. Amin. Di nama Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita percaya bahwa ketika kita menaruh setiap pengharapan kita di dalam Tuhan, setiap doa kita taruh benar-benar di dalam tangan Tuhan, maka sekalipun keadaan tidak berubah, tapi hati kita yang berubah, sikap hati kita berubah, respon kita berubah. Mari kita kuatkan hati kita melewati setiap persoalan hidup dan tetap berharap sama Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan pernah beralih padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan.
mengerti isi hati kami, kesusahan kami, kerinduan kami, apapun kesulitan yang kami hadapi, Engkau Allah yang mengenal setiap kami. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini kami telah berdoa kepada Tuhan. Sepanjang hari kami bersama-sama mengangkat tangan, mengangkat hati kami ke hadapan hadirat Tuhan. Dan malam ini Tuhan, Kau mendengar doa setiap kami, Kau mendengar seruan setiap kami. Ketika kami berdoa untuk bangsa kami, untuk bangsa Indonesia, Kau mendengar Tuhan, bahwa kami rindu bangsa kami adalah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang takut akan Engkau. Kami percaya Tuhan, matamu, hatimu ada atas bangsa kami. Bapak, malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati untuk berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kau memberi kesehatan, memberi kekuatan, memberi roh hikmat dan roh takut akan Engkau. Biar semua yang mereka, kebijakan yang mereka ambil, semuanya boleh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga memberkati kota tempat di mana kami tinggal, karena kami percaya kesejahteraan kota itu adalah tanggung jawab buat setiap kami dan kesejahteraan kami juga. Memberkati kota Tangerang, kota Jakarta Tuhan, tempat di mana kami bekerja, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami berkeluarga. Memberkati Tuhan dengan limpah susu dan madu Tuhan, sehingga dari kota ini Tuhan boleh muncul Tuhan pujian-pujian yang luar biasa, boleh muncul penyembahan yang luar biasa dan kepada Engkau, tidak hanya dengan pujian lagu Tuhan, tapi dengan sikap dan perbuatan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kota ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, jangan lupa kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang melayani dimanapun berada, entah itu di kota besar, di luar negeri, di dalam negeri, kota besar, kota kecil, bahkan sampai ke pelosok-pelosok Tuhan, yang mengabarkan pekabaran-pekabaran Injil. Kau memberkati setiap hamba-hambamu ini Tuhan. Tanda-tanda mujizat dan ajaib boleh menyertai setiap perjalanan mereka. Kami percaya Tuhan, Kau yang tahu kebutuhan, Kau tahu keperluan setiap hamba-hambamu ini, dan Kau yang akan memenuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini Tuhan, yang melayani kami, yang menggembalakan setiap kami, untuk Om Frankie, untuk Tante Lina Tuhan. Kau memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami ini Tuhan, dengan limpah kasih karunia, sehingga apapun Tuhan yang menjadi doa, pergumulan dari Bapak dan Ibu Gembala kami, Engkau Allah yang mendengar dan menjawab tepat pada waktumu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan setiap kegiatan yang ada di GBDI Taman Palem, baik itu komsel, doa rantai, doa malam, untuk ibadah youth, untuk ibadah anak sekolah minggu, bahkan untuk ibadah raya. Kau memberkati Tuhan wadah-wadah yang ada ini, sehingga setiap wadah yang ada, setiap ibadah-ibadah yang ada, tidak sekedar menjadi ibadah yang biasa, tapi ibadah kami adalah ibadah yang mengubahkan setiap umat-Mu, membuat semakin hari kami boleh semakin berakar dan teguh di dalam Engkau melalui pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk melayani Tuhan di hari Minggu nanti, baik WL, singer, untuk pemusik, untuk asyir, bahkan untuk yang melayani firman-Mu. Tuhan memberkati, menguduskan, mengurapi Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, apa yang keluar dari permainan tangan hamba-Mu Tuhan ketika memainkan alat musik, semua boleh memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, beri cuaca yang baik sehingga kami beribadah dengan sukacita, sehingga kami beribadah dengan sorak-sorai kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan setiap jemaat-Mu di GBDI Taman Palem. Setiap kami Tuhan punya masalah kami sendiri-sendiri, masalah kesehatan, apakah itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, usaha. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya kami hanya melihat sebatas mata kami Tuhan, tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Tuhan tahu masa depan kami, dan kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan,
bahkan yang mulai tidak percaya sama Tuhan, yang mulai mundur dari Tuhan. Engkau memanggil mereka, mengetuk hati mereka Tuhan, dan biarkan Roh Kudus Tuhan menjamah setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anakmu yang sudah mencari pekerjaan, yang dalam pendidikan, Engkau memenuhi semuanya Tuhan. Yang sedang dalam kesulitan ekonomi, Tuhan juga memenuhkan kebutuhannya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu mencukupkan setiap keperluan kami seturut dengan kekayaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan, kerinduan kami untuk memiliki rumah ibadah yang permanen juga bukan sebuah mimpi, tapi sebuah harap kami di tangan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau taruh kembali tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami memiliki rumah ibadah yang permanen. Mari Bapa, buat kami mustahil, tapi buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Engkau berkehendak, ketika Engkau yang membuka pintu, maka tidak satu pun dari manusia yang sanggup untuk menutupnya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di doa kami sepanjang hari ini, Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan, Tuhan dengar seruan kami, dan Tuhan boleh senangkan dengan persembahan hati kami sepanjang hari ini saat kami mendekat sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami dalam persekutuan doa malam ini mengucapkan syukur kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam kami Tuhan bersekutu dalam doa-doa kami. Dalam setiap apa yang kami panjatkan, Engkau ada tahu yang terbaik. Setiap iman kami, Engkau akan memberikan jawaban yang nyata. Tuhan Yesus, malam hari ini untuk setiap doa yang sudah dipanjatkan, setiap kerinduan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau akan memberikan jawaban, mempersiapkan yang terbaik untuk kami semua. Malam hari ini Tuhan Yesus mau melihat setiap jemaat-Mu yang memiliki kerinduan untuk datang kepada Engkau. Setiap jemaat-Mu yang selalu setia untuk datang kepada Engkau Tuhan. Dalam setiap persekutuan, dalam setiap ibadah-ibadah, jemaat-Mu selalu ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang malam hari ini Tuhan datang, ada Ibu Tina, biarpun tempatnya jauh, tapi kami percaya Tuhan, kerinduan untuk datang bersekutu kepada Engkau, itu yang membuat Ibu Tina selalu setia. Bersama keluarganya Tuhan, Engkau selalu jaga, Engkau selalu sertai Tuhan, Engkau selalu berkati keluarga ini, keluarga yang selalu setia melayani Engkau. Ibu Tina menjadi tiang di tengah-tengah Tuhan kondisi lingkungan yang jauh, tapi kami percaya kehidupan Bu Tina akan menjadi sesuatu yang dilihat orang, akan menjadi surat yang terbuka yang daripada Engkau sendiri. Tuhan Yesus, untuk Ibu Fiona dan keluarga Bapak Herman, kami percaya Tuhan, keluarga ini selalu setia melayani Engkau, akan selalu campur tangan dalam kehidupan keluarga ini. Beri kekuatan, beri kesetiaan, dan selalu Tuhan Kau melihat, Kau cukupkan segala macam kebutuhannya. Setiap apa yang menjadi kerinduannya, iman percaya keluarga ini Tuhan, Kau akan campur tangan. Tuhan Yesus yang baik, penyertaan daripada Engkau tidak akan pernah berhenti. Tuhan Yesus, kami rindu berdoa juga buat Teta Tuhan yang ada di Jogja. Kami percaya selalu setia untuk ikut dalam persekutuan doa kami, selalu setia dalam ibadah Tuhan Komsel, biarpun melalui online, tapi kami percaya bukannya sekedar kebiasaan, tapi sesuatu yang luar biasa membuat Teta lebih dekat kepada Engkau. Dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pekerjaannya, Kau campur tangan, beri hikmat bijaksana, beri kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, Teta akan Kau pakai lebih heran lagi di tengah-tengah komunitas, tengah kehidupannya dia. Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk setiap yang ada di tempat ini Tuhan. Setiap pribadi-pribadi yang ada di ruangan ini Tuhan. Kami percaya setiap pergumulan, setiap tantangan hidup, setiap apa yang menjadi iman percaya Tuhan, dari Henok maupun Agil maupun Yeski, Vanuel, Ira, Dini, dan siapapun Tuhan yang ada di tempat ini, kami percaya
melalui pergumulan iman percaya kami, kesetiaan setiap pribadi-pribadi yang ada sesuatu yang indah akan Kau nyatakan. Berkati satu persatu Tuhan, dalam setiap aktivitas yang Kau pakai, dalam setiap lingkungan yang akan Kau pakai. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan kerinduan kami. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, pakai lebih haran lagi dalam pelayanannya, menggembalakan kami menjadi orang tua rohani kami, sehingga hari tambah hari kami semakin bertumbuh dalam iman rohani kami, iman percaya kami. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan keluarga hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu Gembala Engkau pakai lebih heran lagi untuk kemajuan pelayanan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa percaya kami. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami. Ada yang beraktivitas, ada yang kembali nanti untuk beristirahat. Kami berpisah, tapi kami percaya Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Penyertaan-Mu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah lepas dari Tuhan setiap pribadi-pribadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah untuk kehidupan yang akan kami lewati, ataupun kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan yang sudah kami lalui, dan hanya percaya kepada Engkau saja kami memiliki kekuatan. Tuhan Yesus yang baik, kami yang berserah untuk semuanya, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah kami terima, dan kami Tuhan akan tutup ibadah doa malam hari ini hanya dalam nama-Mu saja, nama yang penuh kemuliaan, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Malam.